melangkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan saudara. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, puji nama Tuhan. Suatu anugerah yang luar biasa kalau kita datang lebih awal ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, karena kasih kebaikan Tuhan. Saya juga menyambut dengan penuh sukacita bagi jemaat Tuhan yang menyaksikan ibadah pada pagi hari ini secara live streaming. Biarpun dimanapun Bapak Ibu Saudara, saya tetap percaya bahwa anugerah kebaikan Tuhan terus mengalir dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama satu dalam doa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur kepada Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih, anugerah, kebaikan, rahmat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Di hari yang baru Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Ada berkat yang baru yang Tuhan terus limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa hati kami kepadamu lewat pujian dan penyembahan. Biarlah hanya Engkau saja yang disenangkan Tuhan. Berkati kami semua yang melayani dan dilayani. Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan yang dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kami hanya mengizinkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami, menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan, kami tidak fokus kepada masalah kami, tapi kami hanya fokus dan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati ibadah kami dan Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur pada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah.
Haleluya, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Karena Kau Bapa kami, Allah yang setia. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, katakan segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi, segala pujian, segala pujian dan syukur bagi-Mu. Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Lagi katakan segala pujian dan syukur bagi-Mu. Ya Allah yang mulia, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Mari berikan salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan. Mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi
Allah kita ajaib, amin. Kita percaya Allah kita luar biasa, amin. Kita percaya Allah kita memberikan kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja kita. Haleluya, ajaib Kau Tuhan. Tak pernah terbayang kebesaran-Mu dalam hidup kami. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Allah yang ajaib, Allah yang agung dan perkasa. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Kau Raja kami yang mulia Tuhan. Sungguh Kau ajaib. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti-Mu. Mari sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan berkasa. Dengan imanmu katakan, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya, Dia Raja yang mulia. Haleluya, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Sungguh Kau Raja kami. Sekalipun dalam persoalan, sekalipun kami dalam tantangan apapun, kami tetap memandang Yesus. Iman kami berkata, sekali Yesus tetaplah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu dalam segala keadaan. Dalam
mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Pujian penyembahan yang kami naikkan biarlah menyenangkan hati-Mu, bahkan terus membawa kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Berbicara untuk setiap kami, ajar kami memahami isi hati-Mu dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami menjadi jemaat yang kuat karena firman Tuhan berkuasa. Amin. Menyatakan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Firman-Mu kehidupan kami, pedoman dalam hidup kami. Kami percaya berkat kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta ucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk.
Ketika saya berobat di Jakarta, di Dokter Terawan, dan dokter berkata begini, sering banyak minum dan berolahraga, dan ada proses yang saya harus hadapi ketika 2 kali kena stroke ringan. Salah satunya adalah saya harus belajar lagi membaca, menulis seperti anak SD begitu ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan memori saya yang banyak yang hilang. Dan kemudian bukan itu saja, tetapi saya belajar di S2 bahkan juga di S3. Tujuannya adalah supaya saya bisa meningkatkan ingatan saya, memori saya. Dan puji Tuhan, itu adalah proses di dalam hidup saya sehingga saya banyak mengingat sesuatu yang sudah hilang begitu ya. Dan puji Tuhan, hari Senin kemarin saya sudah mengikuti ujian disertasi dan saya bersyukur. Bukan saja bicara tentang gelar, tidak. Tetapi saya meningkatkan ilmu, pengetahuan di dalam Alkitab, bahkan juga untuk berhubungan dengan ketajaman memori saya. Ya. Apa yang saya ceritakan di dalam kesaksian ini adalah sebuah proses menghadapi hal-hal yang ada di dalam diri saya. Maka saya melihat bahwa karya Tuhan luar biasa. Demikian juga kita, di dalam kehidupan kita pasti ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, masalah yang menimpa, baik dalam kehidupan kita, keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Itulah proses. Hari ini kita belajar bagaimana kita menghadapi proses itu. Ya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 sampai ya ayat 18 dan kemudian ayat yang ke-22. Di sana dikatakan ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan ini bicara tentang masalah, pergumulan, tantangan hidup ya. Tetapi ada kemuliaan di sana. Kemuliaan itu bicara tentang apa? Tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Di ayat yang ke-22, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Di ayat ini bicara tentang bagaimana manusia mengeluh, ya, diibaratkan seperti wanita yang sedang sakit bersalin. Tentunya seorang ibu yang melahirkan di usia 9 bulan tentunya, bahkan juga ke bawah dia merasakan kesakitan. Tetapi ketika anak itu dilahirkan, ada sukacita yang besar yang ada di dalam kehidupan ibu itu, bahkan juga suaminya, bahkan keluarga besar, mereka bersukacita ketika menghadapi proses sakit waktu bersalin. Bahkan juga di ujung ada sukacita yang luar biasa ketika anak itu lahir. Demikian juga kehidupan kita. Terkadang kita menghadapi penderitaan, tantangan, pergumulan. Kita mengeluh dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Baik di segi ekonomi atau pekerjaan, usaha, bahkan juga berhubungan dengan pemimpin kita, bahkan juga bawahan kita. Ada masalah-masalah yang terjadi di sana. Itu adalah sebuah proses yang harus kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, bagaimanakah kita bisa kuat menghadapi setiap proses? Di dalamnya ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah
yang menghimpit kehidupan kita, bagaimana kita bisa kuat menghadapi proses? Ada 3 hal yang sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Ketika kita sedang menghadapi masalah pergumulan berat apapun, itu adalah sebuah proses. Bagaimana kita bisa kuat menghadapi proses itu? 3 hal yang sangat penting yang kita pelajari hari ini adalah miliki pengharapan di dalam Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 21, kemudian ayat 34, ayat 24 ya, 34 dan 35 ya, 24 dan 25, di sana dikatakan begini. Di ayat 21, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kemudian ayat yang ke-24, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukanlah pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Ayat 25, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Ada 3 hal yang sangat penting di ayat ini tentang memiliki pengharapan dalam Kristus. Yang pertama bicara tentang pengharapan, juga bicara tentang pengharapan, bicara juga tentang pengharapan. Artinya apa? Bagian ini sesuatu yang sangat penting. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, setiap orang memiliki pengharapan berdasarkan apa yang dia pikirkan di dalam menjalankan usaha, bisnis, dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini bicara tentang sesuatu yang lebih penting lagi. Biarlah kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Mengapa demikian? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, apapun masalah yang sedang menimpa kehidupan kita, maka iman kita tidak goyah. Karena kita percaya hanya di dalam Kristus Yesus satu-satunya sumber pengharapan sejati. Pada waktu kita menghadapi persoalan apapun bentuknya, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka kita bisa menemukan jalan keluar yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita terhadap masalah yang sedang menimpa di dalam kehidupan kita. Dibandingkan misalnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Kisah Para Rasul 27. Saya akan bacakan sebentar di dalam Kisah 27. Ketika Rasul Paulus bersama dengan tahanan yang lain berada di sebuah kapal, mereka sedang berada di lautan. Tiba-tiba muncul angin ribut dan badai yang luar biasa. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-10 sampai 20, misalnya di ayat yang ke-20, di sana dikatakan begini. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala pengharapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ceritanya adalah Rasul Paulus sedang ditahan bersama dengan tahanan yang lain. Kemudian mereka berada di sebuah kapal. Nah, pada waktu itu nakoda kapal, jurumudi kapal itu dipercaya. Tetapi Rasul Paulus bilang, ketika kita meneruskan perjalanan ini, pasti ada badai yang sedang menanti kita. Tetapi para ABK dan orang-orang yang ada di dalam kapal itu tidak percaya. Mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda kapal. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kemudian tiba-tiba di ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul 27 ini terjadi ya badai yang luar biasa yang disebut dengan angin timur laut. Dahsyat terjadi di dalam kehidupan mereka dan mereka mengalami ketakutan luar biasa.
dengan berbagai cara mereka ingin menemukan jalan keluar. Jadi melempar barang yang mereka miliki, tetapi tidak menghasilkan jawaban. Tetap mereka berada dalam ketakutan sehingga mereka putus harapan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mengapa mereka putus harapan? Karena mereka tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus. Karena sejatinya orang-orang yang ada di dalam kapal, bahkan juga jurumudi dan nakoda, tidak percaya kepada Tuhan. Hanya Rasul Paulus saja yang percaya kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus bilang begini, "Torang jangan meneruskan perjalanan ini." Tetapi mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda kapal. Artinya begini, ketika seseorang mengandalkan kekuatan manusia, memang kalau yang namanya nakoda kapal memang pasti dipercaya. Tetapi dalam kondisi seperti itu, Rasul Paulus bilang, kalau meneruskan perjalanan ini, pasti kita akan mati. Tetapi mereka tidak percaya. Ketika seseorang mengandalkan kekuatan manusia, tidak mengandalkan Yesus Kristus sebagai nakoda kapal, sehingga seseorang bisa melanjutkan perjalanan sesuai dengan pimpinan Tuhan, maka yang terjadi seperti yang menimpa kapal ini, sehingga orang-orang yang ada di sana putus harapan. Tetapi Rasul Paulus bilang begini, jangan takut. Saya percaya kepada Allah dan saya menyembah Dia. Kuatkan hatimu. Tuhan akan membawa kita dan kita bisa melihat Tuhan akan menuntun kita dan melihat Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dibalik di dalam Roma 8 ayat 21, 24 dan 25 ini bicara tentang bagaimana kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Menghadapi penderitaan, menghadapi badai hidup, menghadapi tantangan apapun, miliki pengharapan yang pasti di dalam Kristus Yesus. Amin. Apapun masalah yang menimpa, orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus, dia pasti menyembah Tuhan. Orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus pasti yang memiliki iman sejati di dalam Tuhan. Apapun bentuk persoalan itu, kita harus menyembah Tuhan. Seperti Rasul Paulus, ketika badai itu terjadi, di tengah malam dia melihat, waktu dia menyembah, dia melihat Tuhan turut campur tangan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Dan saya percaya ketika kita sedang menghadapi badai kehidupan, tantangan kehidupan, kalau kita betul-betul menaruh harap sepenuh kepada Tuhan, kita menyembah Dia, izinkan Tuhan bekerja di tengah-tengah masalah kita, pasti Tuhan akan menyatakan hal-hal yang terbaik. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ketika kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, maka itu adalah satu jembatan di mana kita bisa melihat Tuhan bekerja untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Artinya Tuhan hadir di tengah-tengah masalah kita. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan pasti akan mengerahkan kuasa-Nya lewat orang-orang tertentu. Ya. Sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan terjadi dari masalah-masalah yang sedang menimpa kehidupan kita. Hal yang pertama adalah ketika kita mengalami penderitaan, bicara tentang pergumulan masalah, tantangan hidup. Bahkan juga setiap orang mengeluh seperti seorang wanita yang sedang sakit bersalin. Kita mungkin sedang mengalami kesakitan karena masalah-masalah yang terjadi dalam usaha pekerjaan, bisnis, rumah tangga kita, dan hal-hal yang lain. Milikilah pengharapan di dalam Kristus.
maka kita bisa melihat Yesus Kristus adalah nakoda kehidupan kita. Dia akan menuntun kehidupan kita, membawa kita ke tempat yang tenang. Dan Tuhan menyelamatkan kehidupan kita dari badai. Sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus dan orang-orang yang ada di kapal itu, bahkan juga jurumudi dan nakoda. Semua orang yang ada di kapal itu diselamatkan. Karena ada seseorang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber nakoda. Dia menyembah. Dan dia bertemu dengan Tuhan. Yaitu Rasul Paulus. Demikian juga kita. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan di tengah badai yang sedang kita hadapi. Kita bisa melihat Tuhan akan membawa kita bertemu dengan kuasanya, dengan kebaikannya, dengan kehadirannya, dengan kepeduliannya di tengah-tengah masalah kita. Di balik badai ada kehadiran dan kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita lemah, libatkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27 di sana dikatakan begini. Dengan demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kelemahan kita bicara tentang baik secara fisik maupun juga secara rohani. Fisik itu juga bicara tentang karakter, bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan sifat kita. Juga secara rohani juga bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, menghadapi penderitaan, menghadapi keluhan-keluhan, masalah pergumulan dalam kehidupan kita, libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Mengapa demikian? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus melibatkan Roh Kudus di balik masalah yang sedang kita hadapi? Kalau kita bicara tentang dari sisi hubungan, maka di dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27 dan kemudian di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Kalau di dalam Roma 8 ayat 25 sampai 26 atau sampai 27, di mana Roh membantu kelemahan kita. Nah, kelemahan ini bicara tentang kelemahan secara fisik. Bahkan juga secara rohani. Di satu sisi kelemahan secara fisik, bagaimana seseorang menderita, bagaimana seorang mengalami tantangan. Kalau misalnya secara fisik kita mengalami sakit, tentunya kita membutuhkan pertolongan dari Roh Kudus, memberikan kekuatan. Tetapi di dalam Roma 8 ayat yang ke-26 dan 27 ini bicara tentang masalah yang berhubungan dengan hubungan ke atas, hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita mengalami masalah secara fisik, ya, baik di dalam pekerjaan, usaha, bisnis, bahkan juga fisik kita mungkin sedang sakit dan lain sebagainya yang mengalami gangguan di dalam hidup kita, tentunya kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Ketika kita bicara tentang lemah secara fisik, tentunya mari kita menguatkan roh kita untuk kita melibatkan Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita, sehingga Tuhan menyatakan ya lewat Roh Kudus apa yang menjadi kebutuhan di dalam doa kita kepada Allah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi ketika dari sisi hubungan kita kuat, walaupun di satu sisi fisik kita lemah, tetapi roh kita kuat di dalam Tuhan,
kita menyatu dengan roh Tuhan, maka apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita, Roh Kudus bekerja. Apa yang menjadi doa kita akan naik ke surga, akan naik ke hadirat Allah. Dan tentunya Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Apapun pergumulan dalam kehidupan kita, libatkan Roh Kudus membantu kelemahan kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kelemahan juga bicara tentang bagaimana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dalam keterbatasan hidup kita, tidak mungkin kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas. Kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan. Maka Roh Kudus adalah sumber pertolongan yang akan menyertai di tengah-tengah masalah kehidupan kita. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, Bapak Ibu Saudara membaca di sana, Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 menyatakan Roh Kudus adalah penolong yang akan terus menyertai kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya kalau toh ada masalah pergumulan berat, libatkan Roh Kudus. Dia adalah penolong sejati yang akan terus menyertai di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Roh Kudus membantu kelemahan kita, di mana Dia adalah penolong yang terus menyertai kehidupan kita. Kalau bicara tentang aspek bagaimana kita lemah, kadang-kadang seorang ketika menghadapi masalah pergumulan, ada orang-orang tertentu itu tidak punya kerinduan untuk menyembah Tuhan. Dia lebih berfokus kepada masalah yang sedang menimpa. Berbeda ketika seorang menghadapi masalah, karena dia hubungannya dekat dengan Tuhan, maka dia datang kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan. Ketika kita melibatkan Roh Kudus di dalam hidup kita, maka orang itu pasti akan menyembah Tuhan. Maka setiap kita pasti akan menyembah Tuhan. Menghadapi pergumulan apapun, yang paling penting adalah kita datang dulu kepada Tuhan. Kita bukan hanya berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Tetapi di dalam doa itu kita juga ada penyembahan kepada Tuhan. Bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau kita membaca di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yesus bicara kepada seorang wanita tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tentunya wanita ini sedang mengalami pergumulan berhubungan dengan dirinya. Tetapi ada satu hal yang sangat penting yang Yesus ingin bawa kepada perempuan ini, yang tadinya tidak mengenali Mesias, yang tadinya tidak mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dia percaya kepada Allah yang lain, bukan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Yesus membawa wanita ketika dia menghadapi pergumulan dalam hidupnya tentang suami. Yesus bilang, ketika engkau mengenal Dia, yaitu Mesias, engkau bisa menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang mengalami kesulitan apapun bentuknya di tengah-tengah keluarga kita, bahkan urusan pribadi kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, libatkan Roh Kudus di dalam hidup kita. Ketika kita melibatkan Roh Kudus, kita pasti akan menyembah Dia. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya kita manunggal dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Ada satu kedekatan yang intim dengan Tuhan. Menyembah dalam kebenaran artinya kita melakukan kebenaran firman Tuhan menjadi standar hidup kita. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang sulit, orang yang menyembah Tuhan,
dia menyatu dengan Tuhan. Rohnya menyatu dengan Tuhan. Dan dia menyatu di dalam kebenaran. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Sehingga apapun yang sedang terjadi, dia tetap hidup. Terus menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dan tetap hidup dalam kebenaran. Ketika seseorang tidak melibatkan Roh Kudus dalam hidupnya, dia pasti akan melakukan cara yang lain. Cara yang salah. Ketika menghadapi pergumulan, ada banyak orang kemudian merampas punya orang lain. Mencuri. Dan ada tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain. Karena orang itu tidak melibatkan Roh Kudus. Tetapi ketika kita melibatkan Roh Kudus, ada satu kondisi di mana kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan di dalam penyembahan itu, kita juga menyembah, menyatu dengan Tuhan, dan kita hidup dalam kebenaran. Sehingga kita tidak melakukan hal-hal di luar kebenaran. Tetapi apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah bagaimana kita kuat menghadapi proses yang penuh dengan pergumulan, tantangan yang datang menimpa kehidupan kita. Maka apapun keadaan yang terjadi dalam hidup kita, marilah kita tetap mengasihi Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28, di sana dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam sejarah penulisan ayat ini, di mana jemaat yang ada di Roma sedang mengalami tantangan, mengalami penderitaan yang berat. Sehingga ayat ini berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu masalah yang sulit, pergumulan yang sedang menimpa kehidupan kita, apapun bentuknya. Di balik semuanya, Allah akan mendatangkan kebaikan. Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mengapa Allah bekerja dalam segala sesuatu di balik masalah pergumulan, tantangan dalam hidup kita, badai yang sedang menimpa perjalanan hidup kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita. Dan mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena sesungguhnya Allah terlebih dulu mengasihi kita. Dan respon kita adalah kita mengasihi Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Roma ini, kasih Tuhan terbukti ketika Yesus berkorban, menyerahkan hidupnya. Karena Dia sangat mengasihi kita. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari Roma 8 ayat 31 sampai 39, itu bicara tentang kasih. Di mana Yesus berkorban. Bahkan di balik pengorbanan itu, Tuhan juga menyatakan bahwa ada pergumulan-pergumulan berat yang dihadapi oleh manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di ayat yang ke-35 dari Roma 8 ini, ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, bahaya atau pedang. Ini yang dialami oleh jemaat di Roma. Mungkin kondisi yang kita hadapi berbeda. Mungkin masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi, dengan pekerjaan, dengan rumah tangga. Tetapi ketika kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia berkorban, Dia menyatakan kasih yang besar. Dan kasihnya sempurna di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu respon kita adalah kita terus mengasihi Tuhan. Ketika kita mengasihi Tuhan, keadaan apapun yang sedang menimpa kehidupan kita, Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan. Ketika saya meneliti kebenaran firman Tuhan,
di dalam bahasa asli, kebaikan Tuhan ini melebihi dari apa yang kita pikirkan. Terkadang sesuatu yang kita pikirkan baik, Tuhan melakukan lebih baik di atas pikiran yang terbaik yang kita pikirkan. Terbaik dari rasio apa yang menjadi impian kita, Tuhan melakukan lebih baik dari itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin di antara kita, ketika kita berdoa kepada Tuhan terhadap masalah yang sedang kita hadapi, mungkin kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, biar Tuhan menolong saya terhadap masalah yang sedang saya hadapi. Terkadang ada orang yang berdoa, dia meminta sesuatu kepada Tuhan sesuai dengan apa yang dia pikirkan di dalam doanya. Tetapi Tuhan memberikan lebih dari itu, lebih dari apa yang dia doakan. Ada berapa kesaksian dari berapa orang. Ketika seorang ibu janda punya satu anak, ketika dia berdoa kepada Tuhan, waktu dia kontrak rumah, tetapi dalam 2 minggu akan selesai kontraknya. Dan sebagai seorang janda tentunya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya rumah yang kecil. Dan rumah itu saya akan pakai untuk berdoa dengan tetangga. Tetapi Tuhan bekerja lewat anaknya yang bekerja di Amerika. Dia sekolah tetapi juga bekerja. Dan Tuhan mengirimkan berkat lewat anaknya, sehingga lewat anaknya bisa memberikan rumah yang besar. Kalau ibu ini berdoa rumah yang kecil saja, tetapi berkat Tuhan lebih besar dari apa yang dia doakan. Artinya kebaikan Tuhan di sini lebih dari apa yang kita pikirkan. Maka dikatakan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kebaikan di atas apa yang terbaik yang kita pikirkan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, saya juga tidak pernah pikirkan ketika saya berobat di Jakarta, berobat di Dokter Terawan, saya tidak pernah pikirkan seperti itu. Saya tidak pernah punya pikiran saya berobat di tempat yang bagus. Sedangkan di rumah sakit di Gorontalo saja, ketika saya dikasih obat, pertama-tama kan ya dokter itu marah-marah begitu ya. Karena pada waktu itu dia bertanya siapa yang periksa ini. Padahal beliau yang periksa itu mungkin sudah lupa begitu ya. Sampai marah-marah, ada Kosoni pada waktu itu. Sehingga obat juga yang diberikan itu terlalu banyak begitu ya. Sehingga saya konsultasikan kepada dokter yang lain, bahkan juga berobat di Surabaya, dan kemudian dokter di Surabaya itu mengurangi dosisnya begitu ya. Ketika saya minum obat itu bukan semakin kuat, tetapi ketika saya berjalan itu kayak capek begitu ya, lemah begitu ya. Artinya begini, saya tidak pernah membayangkan ketika Tuhan membawa saya berobat di Jakarta. Artinya begini, kebaikan Tuhan sempurna di atas dari kebaikan-kebaikan yang kita pikirkan. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Dan firman Tuhan juga berkata, marilah kita mengasihinya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Maka kita bisa melihat pekerjaan besar, berkat besar ketika kita meresponi kasih Tuhan. Kita tetap mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Pesan firman Tuhan hari ini kita baca bersama-sama. 2-3. Tantangan atau masalah adalah proses yang harus dihadapi. Tetapi kita
bisa kuat menghadapi proses bila memiliki pengharapan dalam Kristus, melibatkan Roh Kudus, dan tetap mengasihi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di dalam hidupku. Biarlah ini menjadi satu perenungan kita bersama. Kondisi apapun, selalu ada kebaikan Tuhan. Lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Bahkan lebih baik dari apa yang kita doakan. Sejatinya kebaikan Tuhan melebihi dari semua yang terbaik yang kita punya. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur buat hari yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur bagi. Ku naikkan syukurku Mari bersama kita bangkit berdiri. buat Nyatakan hari kepada Tuhan yang Kau beri. bahwa tak habis-habisnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar
Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh bangga punya Tuhan. Tuhan yang selalu ada bagi kami, yang selalu menguatkan kami, yang selalu memberikan kami ya Tuhan pengharapan. Hanya ada di dalam-Mu Bapa ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat firman-Mu Bapa siang ini yang selalu mengingatkan kami untuk kami selalu berharap, untuk kami selalu hidup melekat kepadamu Bapa, untuk kami selalu tidak goyah, sebab kami tahu Tuhanlah juru selamat kami. Allah kami, Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang sungguh luar biasa. Apabila kami sungguh-sungguh mengenalkan Tuhan, bahwa kami semua ya Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh melekat, hati yang sungguh melekat kepadamu, hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu Bapa, sebab Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi kami semua. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa, untuk mengajar kami, untuk kami selalu setia kepadamu sampai akhir. Bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi. Kami tahu di balik itu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati ya Tuhan hamba-Mu yang sudah memberikan kebenaran. Dan siang ini kami percaya Roh Kudus selalu memampukan hamba-Mu ini ya Tuhan, gembala kami dengan hikmat yang daripada-Mu Bapa, untuk selalu membawa kami lebih lagi, lebih mengenal siapa Tuhan, Tuhan kami yang luar biasa dalam setiap hidup kami semua. Terima kasih, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Ya. Puji Tuhan, saya menyampaikan terima kasih untuk pelayanan PAW, musik, WL Singer, pelayanan multimedia, sound system, usher, kolektan, pelayanan sekolah minggu, dan apapun pelayanan yang kita lakukan hari ini diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pertama saya akan menyampaikan pengumuman begini. Untuk bulan depan ada pelantikan pengurus baru. Nanti pengurus baru periode 2025 sampai 2028 akan dilantik pas pada waktu ibadah raya perjamuan kudus. Nanti saya akan menghubungi satu persatu. Sebelumnya saya sudah memberitahu terlebih dahulu supaya Bapak Ibu Saudara untuk pengurus bisa menyiapkan diri pada minggu depan. Ada pelantikan atau pentapisan pengurus GPPS Gunung More Gorontalo periode 2025 sampai 2028 ya. Kegiatan sepekan pemuritan setiap hari Selasa jam 7 sampai jam 8 malam via Zoom meeting. Nanti link akan dibagikan lewat WA Group. Jadi jemaat baik dari remaja dan seterusnya bisa mengikuti pemuritan ini supaya kita kuat di dalam firman Tuhan ya. Kemudian doa pagi setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu jam 5.15. Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya baik di Facebook maupun di YouTube. Keluarga bisa berdoa supaya kita kuat di dalam doa, keluarga kita juga kuat, dan apapun yang kita doakan pasti Tuhan akan jawab. Dan kemudian panggilan berdoa setiap hari Rabu ada jam 6 pagi, ada jam 1 siang, dan kemudian jam 7 malam. Nanti pokok doanya akan dibagikan di WA Group. Kemudian komunitas sel sudah diadakan Rabu yang lalu. Untuk Rabu tanggal 21 Mei jam 8 malam. Tempatnya akan diumumkan di WA Group.
Ya, setelah ibadah selesai diharapkan jemaat tidak pulang terlebih dahulu karena ada pengumuman tentang komunitas sel. Oh, ini mungkin yang lalu ya. Nanti akan sampaikan untuk komunitas sel yang belum dilakukan, nanti akan disampaikan. Dan kemudian doa kemenangan setiap hari Jumat jam 8 malam di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa supaya dalam komunitas kita tetap kuat di dalam Tuhan, bahkan juga di dalam kekuatan doa. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 siang di ruang serbaguna. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti doa puasa ya. Kita sama-sama berdoa puasa di sana, dan saya percaya Tuhan pasti akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang selalu berdoa secara bersama-sama tentunya ya. Kemudian ibadah Youth Rise setiap hari Sabtu jam 7 malam di ruang serbaguna. Pengumuman untuk Bapak Ibu Saudara Jemaat, ibadah raya GPP Sekutu Murai Gorontalo dilaksanakan secara onsite setiap hari Minggu jam 10 di ruang ibadah. Nanti ada siaran ulang ya, karena ibadah direkam, ada siaran ulang akan dilakukan 1-2 jam sesudah ibadah selesai. Jadi ada jemaat yang rumahnya jauh yang tidak ikut ibadah hari ini bisa mengikuti siaran ulang ya, akan dilakukan nanti supaya bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing ya. Dan setelah ibadah mungkin ada pertemuan dari PAW untuk membicarakan tentang doa 10 hari ya. Di sini tidak ada, tetapi disampaikan saja untuk kita membahas tentang berdoa dalam Roh Kudus 10 hari ya. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam usaha pekerjaan bisnis, dan apapun yang kami terima, kami akan mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Melalui persembahan, kami akan memberikan dengan ketulusan hati kami untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan juga memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengembalikan persepuluhan, korban syukur. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta ucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Berbuat
Tuhan. Musik memuji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Yesus sumber segala berkat akan memberkati setiap kehidupan kita. Setelah ibadah di depan ada pasar, jemaat Tuhan bisa membeli dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri bersyukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kebesaran hanya bagi Bapa di sorga dalam nama Tuhan Yesus yang hadir dalam ibadah kami hari ini. Kami mendengarkan isi hati-Mu yaitu firman-Mu. Biarlah semuanya menyenangkan
hati Tuhan, pujian, penyembahan yang kami lakukan. Dan kami percaya kami tetap setia kepada Tuhan, tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Iman kami tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kami percaya menghadapi proses apapun, Tuhan selalu ada, menyertai dan memberikan jalan keluar. Kami terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, hidup kami, dan akal budi kami. Terima kasih ya Tuhan, bagimulah segala hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima segala janji berkat Tuhan, mengarahkan hati kita dan mengangkat dua tangan kita dengan iman. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah yang Esa, menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, dan kasih dan berkat yang terbaik memenuhi kehidupan kita. Tuhan melimpahkan kita dengan kekuatan, kesehatan, memberkati kita dengan hikmat, kebijaksanaan, sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani turun melimpah dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan, anak cucu kita dipelihara oleh Tuhan, pendidikannya diberkati oleh Tuhan, bahkan disiapkan masa depan yang terbaik. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati untuk menjadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita yang percaya kepadanya untuk masuk di dalam kerajaannya yang kekal, penuh keabadian di sorga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat GPPS adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.